Kemarin kan banknya bank syariah. Katanya. Oh, ada katanya. Katanya. Buktinya ada. Buktinya tetap Bunga. Ada denda. Saya tanya sendiri sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda sedang menyaksikan program Be Better. Saatnya kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber kita. Ini agak formal kan. Kita santai aja lah Pak ya. Ngobrol-ngobrol santai. Abang kita yang mungkin nanti bisa kita ambil ibroh dari beliau, dari pengalaman hidup beliau. Kenapa kita bisa undang ke sini juga? Kenapa? Karena mungkin beliau ada sesuatu yang ingin disampaikan nanti. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama beliau nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini namanya Bang David Jet. Itu nama dulunya. Nama dulu ya. Nama David Abu Hazel. Nama panggung. Nama panggung dulu. Sekarang David Abu Hazel ya. Beliau lebih senang dipanggil David Abu Hazel daripada David Jet. Baik, Bang, mungkin Abang sudah tahu lah ya kenapa kita undang ke sini tuh. Beliau ini adalah seorang ex bank ya, Bang ya. Ya. Maksudnya itu yang pernah bekerja di lembaga Ribawi. Masya Allah. Itu Bang, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama kerja di bank tuh Bang? Saya kerja di bank pertama kali di bank itu tahun 2012. Tahun 2012, berarti hampir 1 dekade lebih. Resign tahun 2022. 2022. Nah, nanti kita akan kulik proses resign beliau tuh seperti apa. Sepertinya seru ya. Nah, sebelum itu kita mau tanya, sebelum dari bank itu Abang kerja di mana? Di tempat lembaga Ribawi juga, di leasing. Ya, tukang tarik motor dulu ya. Oh, debt collector. Debt collector ya. Masya Allah. Baik, debt collector Bang ya. Berarti memang kalau saya dulu juga kalau cari kerja tuh seolah-olah yang bagus tuh yang bagus. Kayak di bank gitu ya. Di bank, di PNS. Bagus, lebih tampilannya lebih mentereng. Lebih mentereng ya. Maksudnya status sosialnya lebih tinggi. Gitu ya. Wah, kerja di bank nih, wah, gaji besar ya. Padahal dosa. Jadi nanti memang kalau untuk hukumnya kerja di lembaga ribawi sendiri kita mungkin bisa tanya Ustadz yang lebih berkompetensi untuk menjawab. Kalau kita di sini kita membahas proses, gitu prosesnya. Kan? Proses kenapa Abang bisa akhirnya sadar ini ternyata ini nggak boleh gitu kan. Dan kenapa juga nanti apa yang Abang alamin gitu. Nah, maksudnya dampak apa yang Abang rasakan ketika Abang berada di sana. Biasanya kan ada aja tuh. Biasanya kan kalau cerita dari teman-teman juga nih yang hijrah-hijrah kan, dampak riba itu kerasa gitu kan. Kerasa. Walaupun dia lagi belum berhenti, belum resign ataupun dia sudah selesai dari situ akan terasa dampaknya. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang hatinya belum dapatkan hidayah. Ada juga yang mungkin Allah kasih istidraj ya. Nah, gitu. Berarti 2012 mulai kerja di bank. Di bank ya. Terakhir tahun 2022 akhir. Posisi di mana tuh di bank? Kalau posisi saya masih tetap di bagian marketingnya. Marketing ya. Kalau naik jabatan pindah lokasi. Oh, gitu. Berarti sempat ditawari juga ya? Pindah ke lokasi ya. Saya nggak mau tetap di kota Jambi kan. Nah, untuk Abang sendiri kapan nih Abang mulai kerasa kalau ternyata nih kerja di sini tuh nggak boleh gitu? Kalau emang sudah tahu kajian dulu atau abang inilah tahu kajian tuh di tahun berapa gitu? Awal mulai sih kenalnya dari teman-teman main bola Iwan FC. Oh, Iwan FC. Ya, ikut bergabung main sama Iwan FC kan. Ada tahu-tahu dikit-dikit ilmu, ikut kajian juga, tapi masih bertolak belakang dengan hati. Allah memberikan hidayah kepada saya tuh di tahun 2022 pertengahan. Sekitar bulan 7 bulan 8 itu mulai bergejolak hati kan. Itu mulai tahu tuh ya. Ya. Riba nggak boleh gitu ya. Ya, mulai paham tuh apa itu riba. Itu dikasih tahu teman atau Abang lihat sendiri di cuplikan ceramah-ceramah Ustaz? Dari ceramah Ustaz saya lihat kan di YouTube kan. Ustaz apa kalau boleh tahu, Bang? Ustaz Satri Habibi. Ustaz Satri Habibi ya. Masya Allah ya. Iya. Berarti Abang pertama kali tersentuh itu lihat ceramah Ustaz. Lihat ceramah Ustaz, apa itu dosa riba yang terkecil itu sama dengan menzinahi ibu sendiri. Nah, itu insyaallah. Itu langsung deng gitu ya. Langsung terdiam ya. Terdiam ya. Oh, tapi sebelum dengar ini, Abang sebelumnya ada ini enggak informasi gitu
bahwa ini nggak boleh gitu. Tapi Ada. yang masih ya sekedar lewat aja. Tidak gitu. lewat riba yang ini kan bank syariah. Tetap masih bersikukuh dulu kan. Masih bersikuku ya. Iya. Namanya hawa nafsu ya. Ya, nafsu. Gaji besar di bank, enak gini kan. Astagfirullahaladzim. Berarti ini juga adalah salah satu bentuk manfaat media sosial ya. Ya, Atau perlu sangat sekali kita media sosial karena media sosial itu. beliau juga sendiri lihat di waktu itu di media sosial apa Ya, langsung datang langsung ada yang datang ke kajian, ada yang lihat di Facebook. ada yang lihat di Facebook, Facebook, yang dibelikan YouTube. ceramah ya. Ya. Masya Allah. Berarti memang betul kata Ustaz Zikri yang kemarin baru di share di Taibah TV ya, Tabri, yang bunyinya tuh harus berkarya ya untuk agama ini gitu kan. Yang sebelumnya kita hidup normal ya, waktu kita belum mengenal agama, kita kan mampu nih berkarya, Ya. ya kan? Maksudnya kita jiwa kreatif kita keluar, tapi kalau kenapa pas kita udah ngaji, udah hijrah gitu, Udah paham ilmunya. ini harus dikembangin lagi sebenarnya, itu dakwah gitu ya, enggak? Lebih produktif ya. Oke, berarti abang tahunya dari ceramah Ustaz Satria Bibi, Masya Allah. Terus bang, setelah itu gimana? Setelah bergejolak nih, gimana gitu? Pasti nggak tenang nih. Ya, Pasti nggak tenang. nggak ya? tenang. Itu hampir 1 minggu tuh tidur antara tidur dengan enggak lah. Bukan malam lah, tidur Iya. kepikiran terus lah. Sementara anak butuh nafkah, istri Ya. butuh nafkah. Itu pasti hal paling berat nih, mengambil keputusan. Keputusan yang berat, Heeh. sangat beratnya. Berarti 1 minggu gejolak, kapan abang memutuskan untuk pengen resign gitu? Ada nggak? Sempat juga nanya dulu? Sempat memastikan langsung saya bertatap muka langsung dengan Ustadz Satria Habibie di Masjid At-Taqwa 3. Oh, menjadi takwa 3 Ya, langsung tanya situ. Jadi langsunglah esoknya saya langsung mengajukan surat resign di bank. Masya Allah, langsung mantap tuh ya. Lah, sudah kokoh hati ini Boleh kan. di-spill lah itu jawabannya. Maksudnya bisa mantapnya gitu kan. Jadi mantapnya mau berhenti tuh. Kan sebagian orang kan kadang sulit ya. Sulit. Nanti kerja udah berhenti dari bang, mau kerja apa, mana mau makan apa. Nah, apalagi di ini ya di posisi ya istri Ya. apa kan apa anak lagi sekolah gitu. Mau sekolah, anak Nggak dua. mudah nih emang memutuskan hal seperti ini gitu kan. Mulai kembali dari Butuh nol dulu. mental Ya. aja yuk. Udah siap nih dengan segala risiko. Insya Allah berarti sudah kan. siap. Tanggal berapa tuh? Di akhir tahun 2022, tapi surat resignnya keluarnya di bulan 5. Surat resign Di bulan akhir 2022. Ya, Jadi surat resign baru keluar di bulan bulan 5. 5. Berarti panjang juga proses. Panjang Itu prosesnya. masih kerja tuh posisi. Enggak, saya enggak. Ya, itu Oh. maka saya tanya lagi di apa diperbolehkan masuk kerja atau enggak? Saya tanya Ustaz kan. Ngapain lagi masuk kalau tahu Iya, udah iya. hukumnya itu riba itu. Udah Tapi- ya enggak kerja. Nggak kerja tapi gaji masuk terus ada. Gaji masuk terus tetap Tetap masuk ya? enggak saya ambil. Itu yang kata Ustaz. Itu dari hasil riba itu enggak boleh diambil lagi. Ya. Iya. Berarti 5 bulan itu memang benar-benar masuk Enggak lagi. pernah masuk lagi. Itu 5 bulan itu saya maksim. Oh, Ah, sambil-sambilan tuh sambilan, makin ya, maksim. Ah, iya. Alhamdulillah. Kalau untuk mengisi kekosongan ya tetap Untuk ikhtiar untuk nafkah, ya. mencari nafkah anak istri. Berarti bulan 5 inilah ya, bulan 5 sudah keluar Surat resignnya. surat resign. Berarti bulan 5 sudah tidak resmi Abang. Resmi. Sudah. Bulan 5 2023 ya? Ya, 2023. Nah, sudah resmi tidak menjadi lagi apa namanya karyawan dari Karyawan di bank. tersebut ya. Jadi, Anda mau nanya nih, Be. Ah, Nah, jadi Bang, biasanya ada nggak Abang ngerasa dampak dari pekerjaan Abang itu? Maksudnya tuh kadang kan ada nih orang yang biasanya ya anaknya sakit, ngomong Ya. kadang emang ada ceritanya tuh seperti itu atau keluarga sakit. Jadi sakit terus menerus kadang. suami istri bertengkar gitu, karena efek dari pendapatan kita tadi yang haram. Jadi berimbas kepada misalnya keluarga, perilaku anak dan istri. Ya, Abang ngerasain ya. nggak seperti itu? Merasakan sendiri. Merasakan ya? Di waktu kerja itu saya masih lalai dengan sholat. Dilalaikan Dikarenakan sama Allah. pekerjaan itu wah tanggung ini. Terus waktu di Zoom meeting azan berkumandang masih tetap Masih Zoom tetap. juga. Astagfirullahaladzim. Di ya. Itu baru sadar setelah tahu ini nggak boleh. Setelah Tapi nggak yang boleh. sebelumnya kan kita nggak sadar. Nggak sadar azannya, Iya, azan lanjut masih aja gitu. masih bisa lanjut kan. Sholat di dalam ruangan.
Itu yang Berarti lalai sekali. dampaknya mungkin abang dilalaikan dari segi beribadah. Ya, beribadah sama keluarga, pergi pagi, pulang malam, anak. Astagfirullahaladzim. Nggak ketemu dengan keluarga tuh. Iya. Sabtu Minggu kadang masuk juga tuh. Akhir Minggu bulan target ke target. Masih kantor ya kan? Iya. Pergi pagi, pulang malam. Pulang anak sudah tidur. Anak tidur. Pergi anak tidur, pulang sudah tidur. Jadi ini apa yang dicari gitu kan sebenarnya. Dunia kan? ini. Iya kan, memang full duniawi gitu. Oh, dampaknya itu bang ya? Ya, dampaknya itu. Udah mulai kerasa nih ya? Ya, ke otak juga dengan pikiran target. Nah itu. Kerjanya kalau dibilang teman-teman juga tuh bang. Teman-teman saya itu kalau cerita itu pengennya resign. Pengen resign. Ya, pengen resign. tapi Karena mikir. kayaknya pressure-nya tinggi gitu. Ya, benar. Kayaknya tekanan kerja di situ tuh tinggi. Tinggi benar. Iya ya. Tapi gajinya besar emang. Gajinya besar. Yang paling Digelapkan besar, ya? dengan gaji besar dengan kemewahan-kemewahan kerja di bank itu kan ya. Fasilitas. Iya. Pergi sepatu mengkilat, baju rapi berdasi. Dimanjakan Ya. lah, kayak manja Iya. soccer. tapi beda itu beda. Nah, berarti bang kegiatan sekarang apa bang? Alhamdulillah di bulan 1 2023 kemarin Sebelumnya berarti itu ya cuman dampaknya, yang maksudnya ada nggak dampak lain yang lebih fatal, lebih urgensi, lebih misalnya kayak ribut sama istri apa anak sakit gitu, belum ada lah ya. Alhamdulillah belum lah ya. Masya Allah, berarti masih Allah lindungi lah kita ya dari yang seperti itu. Soalnya ada banyak juga bang kejadian kan. Ya, banyak kawan-kawan yang kejadian gitu. Yang kawan-kawan antum juga seperti itu ada. Ya, ada yang anaknya sakit terus. Ada yang mungkin yang sampai saat ini kerja di bank yang belum mendapatkan keturunan. Insya Allah. Mungkin salah satu dampaknya Dampak lah ya. di situ. Kemana tuh rumah tangganya berantakan. Rumah tangga berantakan. Ribut terus kadang gitu. Iya kayak mas. Tapi setelah keluar istrinya harmonis. Iya ya. Nah itu kan dampak dosa itu berarti ternyata gitu kan. Maksudnya itu terasa Dinampakkan, gitu. ya. Sebelum kita mengalami hisab tuh udah ngerasain dulu gitu. Karena emang kata Usokol itu sedikit secuil apapun kita berdosa pasti ada balasannya nanti di Langsung dunia. dibalas Kalau nanti. nanti di sini ya di sana nanti kan. Bahkan kita kesandung pun atau kita kejepit atau gimana itu adalah sebabnya dari dosa-dosa kita gitu kan. Ya, Insya Allah. nah. Apalagi ini dosa yang Insya Allah ini dosa besar ini. Kalau Dosa, bahas kan. sama Ustaz nanti kan boleh kita bahas nanti sama Ustaz kan nanti masalah riba ini kan. Dosa yang paling kecilnya aja kata Ustaz itu menzinahi ibu kandung sendiri. Itu yang paling kecil loh. Dari rentetan 37 apa berapa itu Nah, anak. teman-teman sebenarnya bang itu tahu itu hadis tuh. Tahu, cuman seperti- pura-pura nggak tahu. seperti Jadi lewat beh gitu kan. Seperti masuk kuping yang kanan, lalu keluar kuping kan. kiri. Nggak diresapin gitu kan. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang di rumah juga Insya Allah mendapatkan. dengan menonton podcast ini juga jadi bisa terinspirasi Inspirasi. untuk desain segera ya. Nah, kalau masalah rezeki Allah sudah ngatur iya, dari Allah dulu. luas ya. Iya. Nggak ada. Rezeki itu Iya. tidak di bank saja. Dan kecuali nih banknya emang yang benar-benar menerapkan hukum syariat. Tapi sulit ya. Tapi sulit kan. Mungkin kita doain bang, kita doain semoga nanti Amin, bank amin, insyaallah. bank syariah di Indonesia itu mereka menuju ke sana. Amin, Sehingga insyaallah. kita juga bisa kalau bisa kita pinjam duit tanpa bunga. Kita mau Tanpa juga. bunga, tanpa sita, tanpa Ya denda. kan? Kalau kata saat mau Dudi, kalau ada bank yang seperti itu kasih tahu anak. Karena pengen juga pinjam gitu kan. Nah, oke bang, untuk kegiatan sekarang apa bang? Kegiatan kita sekarang? Kegiatan sekarang sih Masing-masing? masih enggak lagi. Sekarang buka ayam geprek. Ayam geprek ya? Ayam geprek. Ayam geprek. Pertama kali tuh dari perjalanan sebelum resign tuh ayam geprek Aira. Ayam geprek Aira Ya, ngontrak di depan rumah. Dan alhamdulillah diberikan tempat sama numpang sama Ada kemudahan tetangga, gitu. ada kemudahan, diberikan kemudahan lah. Itu emang kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah tuh pasti nanti ada Kemudahan-kemudahannya. kemudahan gitu. Kerasa itu nanti ada gitu. Dipinjemin sama teman tenda, dikasih sama Ustadz gerobak. Iya yang kemarin gitu tuh ya. Iya, Alhamdulillah ada diberikan kemudahan. kemudahannya. Masya Allah. Tempat nggak bayar per bulan, alhamdulillahnya. Masya Allah. Terus menjelang sekarang ini saya jualan buah juga. sekarang merambah lah Merambah nih ya, jualan buah-buahan. Pokoknya semua kita cobalah.
namanya di dunia usaha kan. Usaha mencari Harus rezeki yang coba halal seperti ya. itu. Ya, dan alhamdulillah juga pasti Allah mudahkan ya. Allah mudahkan, Mencukupi insyaallah. kan. Dari yang dulu pengeluarannya Iya. berapa ya? Cuman berarti sekarang ya abang butuh sabar aja kan. Lebih fokus lagi untuk beribadah sekarang ya. Nah itu maksud saya itu setelah ini semua berakhir gitu kan, pasti ada ketenangan dalam hati. Tenangan hati. Iya kan? Itu yang intinya. Jadi Beribadah tiap hari ini bukannya bekerja, menunggu waktunya sholat. Nah itu Nah, yang di situ ini. paling pentingnya tuh kan. Jadi hal-hal yang seperti itu jadi lebih lempeng gitu kan. Nah, lebih segar lagi Sholat hati, tepat waktu, gitu kan. Pikiran juga nggak pikirannya, nggak mikir-mikir target. Tingkat tawakal kita juga lebih tinggi bang. Ah. Kenapa? Karena seorang pedagang itu tingkat tawakal tinggi. Kenapa? Karena dia nggak pasti nih penghasilan setiap hari. Iya, benar. Ya kan? Pedagang tuh penghasilan setiap hari itu udah pasti. Jadi dia berdoa sama Allah tuh lebih banyak. Lebih banyak lagi Beda berdoa. Sama kita karyawan. Kalau karyawan kan ada tungguan tuh. Ada gaji bulanan udah. Mas. Sudah pasti kan. Nah gitu. Masya Allah. Berarti solusinya bang, kalau boleh tahu nih, kan banyak juga nih teman-teman di rumah yang pengen sebenarnya, tapi nanti dulu. Ada nggak bang solusi atau ya call to action lah, abang ngajak kawan-kawan semua untuk kita tuh mantap gitu kan, memilih keputusan ini gitu kan. Gimana solusi? Kalau untuk solusi yang kawan-kawan masih kerja di leasing, di bank, Sambil minum bang. ya. Yang pertama itu yang paling inti itu sholat 5 waktu yang diutamakan di masjid untuk yang cowok. Terus yang kedua lebih banyak lagi mendengar kajian-kajian Ustadz Sunnah dan lebih memahaminya. Itu yang penting. Iya. Terus dengan niat hati dan doa dari kedua orang tua Terus untuk ya, melepaskan dosa-dosa itu. terus pandangi kan anak istri di rumah keluarganya kan. Apa mau dikasih makanan Nah, uang kita- haram kita terus. pulang, ngasih uang ini ke mereka kan Iya. gimana gitu kan. Insyaallah. Iya berarti tetap semangat beribadah lah. Ya, berarti intinya semangat beribadah dan semangat mencari ilmu, menuntut ilmu ya. menuntut ilmunya Dan semangat mencari nafkah yang halal. untuk anak istri. Ya. Apa nih sebelumnya bang? Ya. Di depan kita ini ada produk-produknya Taibah Store. Oh, Masya Allah. Taibah Store. Ini apa nih? Ini teh daun kelor. Pokoknya di sini Teh. bang, di Taibah Store juga ada beraneka ragam herbal seperti Herbal, ya. oleh-oleh haji dan umroh itu bisa Masya dibeli juga di sini. Madu ya kan, madu asli ya, bukan madu murni. Lengkap sini. Madu yang bisa dibawa pulang. Iya. Snack segala macam alhamdulillah lengkap lah. Kurma juga ada. Jadi kalau mau beli kurma, snack, herbal atau oleh-oleh haji dan umroh bisa di Taibah Store ya. Oke. Alamatnya di mana nih? Alamat di mana tadi? Lupa lagi. Jalan Guru Muhtar. Jalan Guru Muhtar ya. Jalan Guru Muhtar. Guru Muhtar Teho. Iya, iya. Dekat Sinta Bakery tuh. Oh, patokannya di Kasinda Iya, Bakery ya. Sinta Bakery. Nah, itu balik lagi Bang ke tadi kan Abang bilang mulai dari nol. Ya. Mulai dari nol tuh maksudnya gimana? Mulai dari nol tuh? Maksudnya Abang ya ulang rintis baru. Ya, mulai semuanya kayak di Pertamina itu kita mulai dari nol ya. Nolnya. Maksudnya Nolnya. Semua Semua harta yang ada kita jual. dijual semua. Dijual dengan harga murah. Berarti berarti Abang pas saat keluar kemarin ada nyangkut lah ya. Ada nyangkut utang piutang, Utang ada yang piutang ya? utang piutang, ada yang pakai duit nasabah, ada juga. Berarti ini ada juga. salah satu dampaknya juga. Dampak yang paling signifikan yang kelihatan di kasat mata orang. Yang paling inilah ya paling membuat hati membuat Harus gundah ikhlas gulana. ya. Harus ikhlas ya. Harus ikhlas ya. Rumah Pertanyaan dijual. pertama itu motor, Jual. mobil, yang Dijual. terakhir rumah. Terakhir rumah saja. Iya. Nah, sekarang kita yang kontrak. Subhanallah. Semoga Allah Allah mudahkan. Semoga Allah berikan Abang ketabahan, Amin. kesabaran dan atas perjuangan Abang ini bukan sembarang orang ini, ya kan? Ini orang-orang yang bermental baja, bermental pejuang karena ingin memberi nafkah yang halal untuk anak Iya. istrinya. Kalau misalnya itu kebanyakan orang sih jual motor, jual rumah itu pikiran orang
mau hidup makan apa lagi kan kebanyakan orang kan. Ya tapi Allah mudahkan itu insya Allah. Tetap makan kan? Ya tetap makan kita. Makan 3 kali sehari, masih bisa bernapas. Mudahin ya. Kalau kita mau memang tulus ya. Tulus niat kita karena Allah, pasti Allah membalasnya kebaikan itu. Nah itu tadi teman-teman di rumah mungkin salah satu dampak dan salah satu apa yang namanya dampak lah ya. Dampak hutang itu. Iya, ya. Nah, Karena emang katanya pegawai bank itu malah lebih mudah tuh. lebih mudah, cuma modal Pinjaman. kertas lembar aja SK bisa cair 500 juta. Langsung. Karena dia Ada karyawan, tekan ya. pimpinan dah cair langsung. Iya, dan ini untuk mengikat juga kali ya. Mengikat para karyawan itu biar nggak resign. biar nggak resign. Nah, nanti kalau resign itu harus dilunaskan juga. Oh. Kalau nggak lunas Tetap. nggak cair, nggak bisa diputus kontrak, nggak bisa dipecat. Iya. Berarti yang abang lakuin kemarin berarti masih terikat sama. Masih terikat itu. Berarti memang harus ada kewajiban untuk membayar. Harus dilunaskan, bukan bayar. Harus. Harus dilunaskan. Iya, Kalau ada nggak bisa keluar pidana. yang surat tadi. Bisa pidana. Bisa juga pidana sih. ya. Nah, gitu kan. Tapi kan ngomong-ngomong nih bang ya, kemarin kan bangnya bang Syariah. Katanya. Oh, ada katanya. Katanya. Buktinya ada. Buktinya tetap Bunga. ada. Ada denda. Saya tanya sendiri sama pimpinan, sama bagian audit juga. Itu ada denda. Ada. Astagfirullah. Dan saya ngucap kok kuat di situ. Astagfirullahaladzim. Ada lelang. Lelang itu sama dengan sita nggak? Nah, kalau kalau masalah ini kan tidak berhukum. Tapi yang kita umumnya tahu ini kalau kayak seperti denda itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Di Islam nggak boleh. Tapi memang walaupun dia syariah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Insyaallah. Sangat kedatangan sehari-hari. Oh, rekaman tadi. Bentar, ya sebentar lagi selesai. lagi podcast Ustaz. Kita apa Ustaz? Nyantai, kita santai deh ngobrolnya. Berarti sistem di sana kurang lebih sistemnya juga memakai Konvensional sama. Lalu lebih parah. Ada asuransi Ada jiwa, asuransi kebakaran. Ini teman saya banyak nih mas yang di bank. Di perbankan ya. Tapi ya mudah-mudahan lah Allah memudahkan untuk resign secepat mungkin ya. cepat mungkin dong ya. Saran dari abang. Kalau bisa awal bulan, besok awal bulan resign lah. Sebelum dosa riba makin nambah. Iya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Syukran abangku sharingnya hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan ibroh faedah yang banyak dari Amin. abang. Inspirasi juga dari cerita abang ini. Nanti kita akan ngobrol lagi. Ini mungkin ini bukan yang pertama. Nanti kita akan ngobrol lagi bang. Bagaimana nanti kisah perjuangan abang selanjutnya. Ya. Nanti akan kita undang lagi di sini. Jangan kapok untuk main di sini. Terima kasih banyak. Syukron. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.